Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, ada 7 tanda seseorang memiliki intuisi yang kuat, intuisi yang tajam. Dan berkaitan dengan intuisi, terdapat istilah-istilah lain yang serumpun dan saling berkaitan, yaitu ada hubungan dengan insting, firasat, feeling, nurani. Ini semua satu rumpun dan berada dalam satu wilayah, yaitu wilayah rasa. Mungkin di antara kita pernah mengalami, yaitu tiba-tiba pada saat kita itu jauh dengan orang tua, misalkan antar provinsi, antar kabupaten, atau bahkan antar negara, secara spontan kita itu ingin pulang tanpa ditelepon, tanpa dikabari terlebih dahulu oleh orang tua kita. Perasaan rindu ini tidak bisa dibendung, tidak bisa ditunda, padahal malam hari. Dan kemudian kita mengikuti perasaan itu dan kita pulang. Ternyata di rumah ibu kita atau ayah kita menunggu kedatangan kita atau rindu dengan kita, dan ada sesuatu yang penting selain rindu itu yang ingin dibicarakan, dan kita pun sama yang merasakan juga seperti itu. Atau terkadang tiba-tiba teringat teman kita yang mungkin sudah lama tidak bertemu, 2 tahun atau 3 tahun, dan secara spontan, secara refleks kita itu teringat dengan teman kita itu. Akhirnya apa? Kita datang ke rumahnya, bersilaturahim, bermain. Ternyata teman kita itu sama-sama memikirkan kita. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan, yaitu membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita. Dan itu semua tidak terjadi secara kebetulan, teman-teman, melainkan sudah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan intuisi. Perasaan yang tiba-tiba datang, yang tiba-tiba mengetuk hati kita untuk melakukan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu. Nah, dinamakan dengan intuisi. Dan ada beberapa hal yang ternyata berada di lingkaran ini, satu rumpun dengan intuisi. Semuanya saling berkaitan karena sama-sama menggunakan sisi batin kita. Yang pertama ada insting. Insting adalah naluri yang merupakan pembawaan alami yang mendorong untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Insting ini dimiliki oleh makhluk hidup yang bernyawa, baik manusia maupun binatang. Semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk menunjukkan sesuatu berupa pembawaan yang khas. Dan kemampuan ini muncul tanpa melalui proses belajar terlebih dahulu. Muncul secara alami. Sebagai contoh, induk memiliki rasa sayang kepada anaknya, sehingga sang induk berusaha melindungi dan merawat anaknya. Walaupun si binatang tersebut tidak bisa berpikir, tidak bisa menganalisa, namun hal itu terjadi. Sehingga apa? Induk selalu sayang dengan anaknya. Kemudian bayi dari binatang mamalia memiliki refleks untuk mencari puting susu induknya demi mendapatkan makanan. Walaupun dia belum bisa melihat karena baru lahir, tapi secara otomatis dia bisa mencari puting ibunya karena butuh makanan tersebut. Di samping itu, burung memiliki pembawaan, yaitu butuh untuk bermigrasi sebelum musim dingin. Atau binatang yang ada di Gunung Merapi misalkan, mereka segera lari turun ke dataran rendah karena sebentar lagi ternyata gunung tersebut meletus. Nah, ini namanya insting. Kemudian yang kedua ada naluri. Sebenarnya ini hampir sama dengan insting, yakni sama-sama dimiliki oleh manusia dan binatang. Hanya saja naluri lebih ke kemampuan khusus. Misalnya pemain sepak bola sudah memahami arah dari serangan lawan, sehingga dia bisa bertahan dan ganti menyusun serangan untuk mencetak gol. Ini namanya naluri. Atau seorang atlet tinju misalkan, atau pesilat, secara naluri dia menemukan trik
atau teknik untuk mengalahkan lawan. Dan ini tidak butuh analisa, tidak butuh perencanaan. Muncul secara tiba-tiba. Sedangkan yang ketiga yaitu ada firasat, yaitu perasaan yang timbul sebelum terjadinya sesuatu. Dan ini hanya dimiliki oleh manusia. Perasaan ini muncul baik diawali dengan adanya indikasi ataukah tidak, atau keadaan tertentu. Atau bahkan perasaan ini muncul tanpa didahului oleh tanda-tanda tertentu atau keadaan tertentu. Contohnya, dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, memiliki firasat bahwa Sayyid Husain bin Ali akan terbunuh di daerah Karbala. Mereka berdua sudah merasakan hal itu dan mengingatkan Sayyidina Husain untuk tidak berangkat. Namun karena ini sudah skenario dari Allah, Sayyidina Husain tetap ngotot pergi ke Karbala. Dan ternyata benar yang terjadi, beliau terbunuh dan dipenggal kepalanya di daerah Karbala, Irak. Kemudian dulu di era pemerintahan Majapahit, saat Ronggolawe dituduh sebagai pemberontak, maka pertempuran antara pasukan Ranggalawe dan Majapahit tidak bisa dihindari, tidak bisa dielakkan. Dan pada saat itu, Ranggalawe memiliki firasat bahwa dia akan kalah dengan tentara Majapahit. Dan ternyata betul, si Ranggalawe meninggal di tangan prajurit Majapahit. Ini bentuk daripada firasat. Kemudian berikutnya ada intuisi. Sebenarnya dari sisi praktiknya, intuisi ini satu rumpun atau saling berkaitan dengan firasat dan feeling. Kemampuan ini muncul tanpa dipelajari terlebih dahulu. Dia muncul tanpa melibatkan pikiran, melainkan menggunakan bisikan hati atau motoritas hati. Istilah ini lebih sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat metafisika dan biasa juga disebut dengan indera keenam. Contoh, seorang pengusaha memprediksi sesuatu dalam mengambil keputusan tanpa menggunakan analisa pikiran terlebih dahulu. Dan ternyata pengambilan keputusan itu tepat dan akurat. Padahal dia tidak melakukan analisa atau perhitungan terlebih dahulu. Nah, itu namanya intuisi. Kemudian masih ada lagi yaitu nurani. Nurani adalah kesadaran moral yang merupakan proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan hubungan secara rasional berdasarkan pandangan moral. Nurani hanya memberikan sinyal kebaikan bagi seseorang, dan sinyal ini hanya menunjukkan sudut kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. Artinya apa? Ketika kita bicara berkaitan dengan nurani, maka pasti mengarah ke kebaikan dan keburukan. Dan nurani selalu mengajarkan kepada sesuatu yang baik. Saudaraku sekalian, dari sekian istilah yang kita bahas, semua merujuk pada wilayah rasa. Lalu, rasa itu menyambungkan ke pikiran seseorang, sehingga dengan begitu, pesan dari rasa ini bisa dicerna oleh otak. Pesan itu bisa difahami oleh otak, oleh pikiran kita. Dan dari otak tersebut, atau dari pikiran tersebut, maka hasil dari rasa itu bisa diekspresikan, bisa diwujudkan ke dunia nyata atau ke kegiatan nyata. Dengan sering memahami arahan batin kita, maka secara otomatis kita memiliki kepekaan yang baik. Ketika menghadapi segala sesuatu, batin kita selalu memberikan petunjuk secara refleks. Dengan begitu, kita bisa segera mengambil keputusan dengan cepat tanpa harus berpikir panjang. Nah, ini tentunya harus dilatih, teman-teman. Nah, maka rasa ini bisa kita jadikan guru dalam segala hal. Dalam dunia spiritual juga biasa kita kenal dengan istilah guru sejati. Petunjuknya tidak pernah salah, tidak pernah melenceng. Arahannya tidak pernah meleset. Karena pada hakikatnya semua itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, banyak di antara kita memiliki intuisi yang baik. Keputusan yang diambil selalu akurat dan tepat. Nah, orang-orang ini lebih percaya terhadap intuisi daripada perhitungan nalar melalui analisa tertentu. Nah, inilah ciri-ciri seseorang yang memiliki intuisi yang baik.
intuisi yang tajam. Yang pertama, sensitif terhadap perubahan energi. Kita bisa merasakan perubahan energi positif atau negatif di sekitar kita. Misalnya, muncul perasaan tidak nyaman atau gelisah ketika ada orang di sekeliling kita mengalami perubahan hati, walaupun tanpa diucapkan. Contoh, lawan bicara kita punya angan-angan tidak baik dengan kita, maka secara otomatis perasaan tidak enak, tidak nyaman itu muncul dalam diri kita. Ini karena adanya sensitivitas energi yang ada di dalam kita. Sistem sensornya sudah berjalan, sudah aktif. Kemudian yang kedua, sering merasakan adanya peringatan, baik dalam bentuk perasaan ataupun mimpi. Dan perasaan atau mimpi tersebut merupakan petunjuk yang bisa diikuti. Karena banyak di antara kita, walaupun dia memiliki perasaan atau mimpi, tapi tidak bisa menafsirkan mimpi tersebut. Sehingga tidak bisa menjadikan mimpi tersebut sebagai petunjuk. Padahal mimpi tersebut bagian dari secuil wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk nabi. Jika untuk manusia seperti kita, ini bagian dari ilham. Oleh karena itu, bagi seseorang yang memiliki intuisi yang baik, bisa menafsirkan mimpi atau perasaan-perasaan tertentu sehingga pesannya bisa diterima dan difahami. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan membaca ekspresi dan bahasa tubuh orang lain. Misalkan ada seseorang yang bohong, kita bisa memahami, bisa membaca. Misalkan ada orang yang memiliki niat jahat kepada kita atau kepada orang lain, rencana jahat itu bisa kita baca, bisa kita ketahui. Kemudian yang keempat, mampu memprediksi kejadian yang akan datang. Ini sangat lazim teman-teman ya. Misalkan di bulan tertentu, di hari tertentu, di tahun tertentu akan terjadi seperti ini. Nah, secara otomatis kita itu bisa merasakan. Dan ini tidak kita rencanakan. Ini adalah sensor intuisi kita sedang aktif. Dan yang mengaktifkan adalah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tahu dengan sesuatu yang belum terjadi. Kemudian yang kelima, memiliki koneksi yang kuat, memiliki hubungan yang kuat dengan alam bawah sadar kita. Sehingga ketika sesuatu itu menyinggung alam bawah sadar kita, maka langsung kita bisa memahaminya. Kemudian yang keenam, sangat sensitif dengan lingkungan energi positif. Misalnya, perasaan nyaman saat berada di tempat-tempat tertentu yang memancarkan kedamaian, kebahagiaan, maka dia akan betah di tempat itu. Dan ini juga sering kita alami teman-teman. Ketika kita bertamu atau berjumpa seseorang, tiba-tiba perasaan kita itu nyaman, damai, maka disitulah tempat energi positif berada. Sehingga apa? Kita merasa nyaman, merasa damai. Karena sensitivitas terhadap lingkungan sedang bekerja. Kemudian yang ketujuh, yaitu sering tepat dalam mengambil keputusan. Seseorang yang biasa menggunakan intuisi ini, pada saat mengambil keputusan jarang sekali meleset. Karena pada dasarnya, dia sudah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasa yang paling dalam yang ada di dalam dirinya, yaitu intuisi. Nah, kemampuan menggunakan intuisi dalam kehidupan sehari-hari tentu ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan, teman-teman. Oleh karena itu, intuisi ini merupakan bentuk perasaan yang halus. Maka, cara mengenali dan memahaminya juga dengan cara laku patrap, yaitu laku-laku yang halus, yaitu kegiatan-kegiatan yang memacu sisi ruhani kita, sisi batin kita, supaya lebih peka. Atau bentuk penghayatan terhadap suatu hal. Di antaranya yang pertama yaitu ada meditasi, zikir, dan sejenisnya. Baik meditasi yang menggunakan nafas atau meditasi suwung yang hanya berdiam diri, yang jelas di situ meletakkan otak kita dan hanya mengendapkan saraf pikiran kita pasrah total. Nah, pada saat seperti itu, yaitu kita berzikir, bermeditasi, atau mengolah jiwa kita,
Ketika itu sering kita lakukan, maka intuisi kita akan semakin tajam. Kemudian langkah yang kedua yaitu berempati kepada orang lain. Kita itu selalu peduli dengan orang lain. Orangnya tidak egois. Orangnya tidak cuek dengan orang lain. Nah, dengan sering melakukan itu, maka intuisi kita akan menjadi tajam. Kemudian yang ketiga, yaitu kembali ke alam. Misalnya menghirup udara segar. Menikmati ketenangan, beristirahat dari gangguan dan rutinitas sehari-hari. Kita ada di tengah sawah, di puncak gunung, di pantai, di sungai, dengan menyendiri, berdiam, dan menikmati alam yang ada di sekitar kita, ini bisa memicu intuisi kita semakin tajam. Kemudian langkah yang keempat yaitu berinteraksi secara emosional dengan orang-orang yang dijumpai, yaitu sering memahami apa yang dialami oleh orang lain. Pada saat kita ngobrol, kita memahami apa yang dia rasakan. Nah, ini juga akan cepat meningkatkan intuisi kita. Kemudian yang kelima, yaitu memahami refleks tubuh sendiri. Misalnya pada saat ada bahaya, secara otomatis tubuh kita akan mengirimkan pesan atau sinyal ke otak kita, yaitu pikiran kita tentang apa yang akan terjadi. Nah, jika ini biasa kita ikuti, biasa kita pahami, maka intuisi kita semakin lama semakin tajam. Kemudian yang keenam, yaitu memperbanyak rasa atau sering merasa. Artinya, bertindak sesuai dengan perasaan, tidak hanya mengikuti sesuatu yang logis. Karena intuisi ini tidak logis, teman-teman. Maka dengan sering mengikuti petunjuknya, yaitu petunjuk hati kita, intuisi kita akan semakin tajam. Kemudian yang ketujuh, yaitu berempati pada orang lain. Misalnya menjadi pendengar yang baik. Ada orang yang curhat dengan kita, maka kita dengarkan. Dan berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seolah-olah kita itu ada di posisi dia. Nah, dengan begitu, maka intuisi kita akan semakin tajam. Nah, itulah kelebihan dan langkah-langkah cara untuk mempertajam intuisi kita. Semoga kita mudah menerima, mudah memahami pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur batin kita, yaitu melalui jalur intuisi. Nah, silakan dipraktikkan, silakan diamalkan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.